Hello class 10, how are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. Today bertemu lagi dengan Miss Riris, kita akan belajar mengenai PKN dengan judul besarnya hari ini adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, mari kita simak satu persatu dan dengarkan penjelasan dari Miss. Nah, yang pertama adalah kita berbicara belajar mengenai apa yang menjadi makna pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang mana kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu ada 4 alinea. Alinea pertama, 2, 3, dan 4. Jadi mari kita kupas satu-satu apa yang menjadi maknanya. Nah, yang pertama adalah alinea pertama. Di alinea pertama itu kita berbicara mengenai kemerdekaan itu sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah warga bangsa yang bersifat universal. Jadi itu hak ya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, jadi ada dua dalil ya yang menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu haknya kita. Ada dari dalil objektif dan ada subjektif. Dalil objektifnya yaitu bahwa penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan dalil subjektifnya adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi secara objektif memang bahwasanya penjajahan itu tidak sesuai, tidak pas dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan dalil subjektif itu bahwasanya ini kemerdekaan adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, di alinea kedua berbicara mengenai yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Jadi kita merdeka karena diperjuangkan. Oke. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Momentum itu maksudnya kesempatan yang telah dicapai harus segera dimerdekakan gitu. Dimana momentum itu adalah ketika bangsa Jepang sudah menyerah kepada bangsa sekutu ketika bangsa sekutu membom atom dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sehingga Jepang pun sudah menarik banyak prajuritnya dari Indonesia karena mereka mengalami kekalahan yang sangat besar dan mereka harus fokus mengurusi negaranya yang sudah kalah dari sekutu. Nah, jadi itu maksudnya momentum itu, kekosongan pusat itu harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke. Nah, di alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu karena rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pemberian Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga di alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya kehidupan yang bebas. Dan di sini memang mempertegas pengakuan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di pembukaan undang-undang satu visi dengan Pancasila, sepaham dengan Pancasila sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi alinea ketiga ini artinya sebagai bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan itu tidak lepas dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menolong bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, di alinea keempat berbicara mengenai tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan didasarkannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negaranya, yaitu bentuk republik yang berperilaku rakyat. Yang keempat, dasar negara itu Pancasila. Jadi, sekalipun pada saat itu Indonesia merebut kemerdekaannya seperti terburu-buru, namanya merebut ya. Jadi, momentum memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan pada saat Jepang sudah menarik anggotanya dari Indonesia karena mereka kalah terhadap sekutu. Nah, tapi sekalipun dalam situasi yang sesingkat-singkatnya, bangsa Indonesia harus tetap memikirkan mau dibawa kemana bangsa ini, apa dasarnya, apa bentuknya, apa tujuannya, seperti itu ya. Jadi bangsa kita ini lahir merdeka tidak asal-asalan. Bangsa kita ini benar-benar dibentuk oleh para pendiri negara kita sebaik mungkin, seperti yang kita lihat sekarang dasar negara kita Pancasila gitu. Jadi tidak ada satupun oknum yang bisa merubahnya karena itu sudah ditetapkan oleh para pendiri negara kita. Next,
Nah, yang ke B, pokok pikiran pembukaan. Kalau tadi makna, sekarang kita berbicara mengenai pokok pikiran pembukaan. Jadi yang pertama kita baca dulu hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan. Apa saja yang mendasari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada tadi 4 alinea tadi ya. Nah, pokok pikiran yang pertama itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pokok pikiran dari 4 alinea ini juga tidak lepas dari dasar negara kita Pancasila. Jadi tak diperhatikan ya ada pokok pikiran persatuan yaitu sila ketiga, keadilan sosial ini sila ke-5, terus kedaulatan rakyat ini sila ke-4 dan ketuhanan adalah sila ke-pertama gitu. Nah, yang kedua, arti penting pokok pikiran tadi. Kalau tadi kan kita berbicara mengenai hakikat pokok pikiran. Yang kedua itu arti penting pokok pikiran itu apa sih, Miss? Nah, jadi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini, adalah mengatakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi pokok pikiran terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Namanya sumber hukum tertinggi. Jadi semuanya harus mengikuti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tadi. Dan di mana itu dijabarkan, Miss? Dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti mana ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, ke C, yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan. Jadi kita harus memiliki sikap positif ya, gitu. Sikap positif itu apa, Miss? Nah, yang pertama, kita wajib mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mempertahankan kelestariannya. Dipertahankan, jangan sampai dikurangi, ditambah atau yang lain-lain, dipertahankan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan gitu. Nah yang kedua, selain mempertahankan, kita wajib mewujudkan pokok-pokok pikiran tadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik dalam setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara, dan semuanya, bahkan kalian sebagai siswa wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sebuah kenyataan. Jadi nggak hanya sebagai wacana, tidak hanya sebagai pokok pikiran, tidak hanya sebagai pembukaan undang-undang, tidak hanya sebagai dasar negara, tidak hanya sebagai sumber hukum tertinggi, tapi memang benar-benar kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bagaimana kita menjalani hari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Supaya apa? Supaya semakin lestari, supaya semakin kokoh bangsa kita ini. Oke, nah jadi demikian materi kita hari ini. Miss harap kalian paham, dan kalau belum paham boleh tanya Miss, chat Miss secara pribadi lewat WhatsApp. Dan yang terpenting adalah don't forget to fix your assessment. Ada tugas kamu di sini ada 3, kerjakan di buku tugas dan kirimkan kepada Miss Lilis. Tetap semangat. God bless you. Bye bye.